Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siti Sahra, calon guru penggerak angkatan 10 dari Jakarta Selatan. Dan di video saya ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah lingkungan saya, yaitu SDN Cipulir 01 Pagi. Selamat menyaksikan. Ya ayyuhal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Winati SPDSD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Ibu Sarah selaku pembicara di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi dan implementasi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Sahra, CGP Angkatan 10. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah siang Bapak Ibu, marilah pertama-tama kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Yuni Lasmi untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Yuni Lasmi yang telah membikin lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah. Oh ya, selanjutnya itu paparan dari Ibu Siti Sahra tentang konsepnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cipulir 01, Ibu Winarti SPDSD, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SDN Cipulir 01. Pada hari ini saya akan memaparkan pemahaman tentang budaya positif. Bapak Ibu Guru, sebelum saya mulai, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayatnya lah sehingga pada pagi hari ini sore hari ini kita dapat mengikuti
diseminasi implementasi budaya positif. Dan ini merupakan PGP angkatan ke-10 yang tugas saya di pendidikan guru penggerak. Guru-guru yang hebat dan hadirin semua, kita ketahui dunia pendidikan saat ini terus berkembang dan pesat. Tantangan demi tantangan harus kita hadapi untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas baik untuk seluruh murid, dan salah satu kuncinya yaitu untuk mencapai tujuan tersebut adalah membangun budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah ini, konsep inti budaya positifnya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, 5. Kebutuhan dasar manusia perilaku motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nanti saya akan jabarkan satu persatunya Bapak Ibu. Kenapa kita mengadakan namanya perubahan paradigma? Nih ya. Nah, sebelum kita lebih mendalam lagi untuk membahas dengan perubahan paradigma, mungkin saya meminta Pak Ibu sekalian, di sini ada tugas ya. Tugas A dan tugas B. A adalah yang menggepal tangan, tugas B adalah membuka gepalan tangan temannya, ya. Di sini ya, siapa yang mau menggepal tangan? Yang A siapa? Coba tunjuk tangan A. Jadi harus berpasangan ini. A-nya siapa? Terserah. Berpasangan. Ya A. Terus A-nya siapa lagi? Tunjuk ya A, ya oke. Nah, B, ingat ya, pasangan. Nah, A ini menggepal tangannya. Dia mengumpamakan, dia memegang sesuatu yang sangat berharga pada dirinya. Berupa benda hidup atau benda mati. Bisa berupa anaknya, terus benda mati bisa emas atau apa. Pokoknya dia mempertahankan, ya, mempertahankan, tidak membuka gepalan, kecuali kalau ada tugas B-nya tadi untuk merayunya, terus memberi tawaran, humor, sentuhan fisik di sini, dengar ya, sentuhan fisik di sini berupa bagaimana cara mengenalkan si A untuk membuka tangannya, terus secara kasar, intimidasi, boleh juga yang mengancam si A tersebut. Yang penting si B tugasnya untuk membuka tangan tersebut, ya. Nah, silakan lakukan tugas si B-nya. Boleh deh ke depan deh. Satu contoh. Ayo contoh. Adi dengan siapa? Pak Adi. Pak Adi dengan Di sini persuasinya yaitu bagaimana si B berusaha untuk membuka tangan si A, ya, cara merayu atau menawarkan sesuatu atau memberi humor atau memberi strategi lainnya. Sampai mana dia mendapatkan keinginan, ya. Ini sesuatu yang terhambat. Saya tidak akan membuka. Tangan. Sebelum bisa. Ini isinya apa sih kok sampai kencang banget dipegangnya? Ini adalah sesuatu yang berat. Seharga berapa? Tidak ternilai. Boleh dong buat saya dibuka. Belum bisa, Bu. Ayo dong dibuka, saya lihatkan ini satu-satu nih. Jangan, Bu. Ini adalah sesuatu barang yang berharga yang tidak akan bisa didapatkan siapapun. Saya kan pengen benda ini yang ada di genggaman kamu. Tapi saya tidak bisa memberikannya, Bu. Berarti nggak berhasil ya? Oh,
Oh, sampai dia berarti rayuannya lebih mau lagi Bu Yuni. Baik, teman ibu guru yang hebat, kita melihat tadi teman kita Pak Adi dan Bu Yuna telah berusaha, si tugasnya menggepal tangannya Bu. Terus si Yuna sudah berusaha untuk merayu, tadi ya merayu ya, terus memberi humor juga, ya, terus menawarkan sesuatu juga, ya, tapi tidak berhasil. Nah di sini artinya Pak Adi membutuhkan sesuatu yang di kepala itu sangat berarti, keinginannya tidak mau ini nggak mau dirubah, walaupun ada gagasan-gagasan apa yang ya si Bu Yuna berikan. Nah, jadi intinya di sini tantangan itu bukan hanya untuk membuka kepalan tangan secara fisik, tetapi juga memahami persepsi individu seseorang, ya bagaimana supaya si Pak Adi bisa, pasti ada kelemahannya, ya, kelemahan untuk mendapatkan hal itu. Nah ini kaitan dengan perubahan paradigma, yaitu kunci suksesnya itu empati, ya, empati, komunikasi, kesabaran. Terus ada lagi satu apa, Bapak Ibu? Kegigihan. Ya, kalau Bu Yuna tadi bisa mengambil 4 itu, dia mungkin berhasil membuka kepalan tangan Pak Adi. Ya, itu ya intinya. Jadi tantangan ini merupakan latihan yang berharga untuk mengembangkan kemampuan komunikasi yang diperoleh, empati dan problem solving, ya, dengan memahami paradigma dan motivasi orang. Ya, kita akan menemukan solusi yang efektif. Itu ya kaitannya dengan perubahan paradigma. Paham sampai di sini, Bu? Terus yang selanjutnya perubahan paradigma, yaitu perubahan dalam konteks pendidikan mengacu pada pergeseran mendasar dalam cara pandang dan pendekatan terhadap proses belajar. Hal ini seperti dalam kurikulum Merdeka. Ini sudah dicanangkan sama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi. Ya, seperti kurikulum Merdeka itu adalah perubahan paradigma belajar dari K13 menjadi kurikulum Merdeka. Yang sekarang ini kita lagi galak-galakan karena memang sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh kementerian untuk kita visualisasikan atau kita dapat memberi kurikulum Merdeka itu di sekolah. Nah, prinsip utamanya di sini dalam paradigma yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Bapak Ibu guru sudah melakukan pembelajaran berpusat pada murid? Alhamdulillah kalau sudah. Terus kedua, fokus pada pengembangan karakter. Di sini kita juga harus fokus pada pengembangan karakter kepada murid dan guru serta staf warga di sekolah ini. Terus ketiga, penilaian holistik. Ini juga perlu ya dalam penilaian holistik ya. Jadi ini adalah arti dari perubahan paradigma. Nah, di sini kita akan mengkaitkan dengan Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu, Bapak Pendidikan? Tahu ya. Nah, perubahan paradigmanya yaitu sesuai menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi ini merupakan cikal bakal dari tujuan pendidikan di Indonesia. Ya, sehingga pendidikan ini hanya dapat menuntun tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak. Karena kalau kita membahas dengan kodrat alam dan kodrat sama ya, kita sebagai guru di dalam kurikulum Merdeka zamannya sekarang tentang IT ya, banyakkan IT. Nah, kita harus mengikuti jangan mengikuti zaman waktu menjadi guru yang dulu. Walaupun ada pengalaman yang baik kita harus petik, tapi misalnya ada pengalaman yang tidak berpusat kepada murid yang kita lakukan dalam kelas, kita hindari sebaik mungkin. Terus
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip. Contohnya, Bapak Ibu pasti tahu apa itu pembelajaran presentasi. Tahu Bapak Ibu? Ya Bu Yuna, apa itu? Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Misalkan ada anak yang memang dia kurang dalam pembelajarannya, nah kita akan memberikan sesuai kebutuhan dia. Beda dengan teman-temannya yang bisa langsung menangkap pembelajaran. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih. Jadi pembelajaran diferensiasi telah dijelaskan Bu Yuna. Jadi kita sebagai guru harus menyesuaikan bakat dan minat anak murid ya, peserta didik untuk belajar sesuai dengan tahapan perkembangan, sesuai dengan teori fisiologi modern untuk mewujudkan apa? Profil pelajar Pancasila. Masih ingat ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada? Berapa? Nah, coba Pak Adi sebutin. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa. Yang kedua itu kreatif. Ketiga berkebinekaan global. Keempat itu mandiri. Keempat gotong royong. Kelima bernalar kritis. Dan keenam itu kreatif. Bagus. Tepuk tangan dong, aplaus buat Pak Adi. Nah, ada pertanyaan pematih buat Bapak Ibu ya. Ini dijawabnya tidak susah-susah, setuju atau tidak setuju itu aja ya. 2. Hukum dapat mendisiplinkan murid. Tidak setuju. Oke. Nah, yang tidak setuju berapa orang? 1 doang. Hukum dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak? Pak Adi yang tidak setuju, yang lain? Setuju. Oke, setuju. Nanti saya minta alasannya ya Pak ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan kelas, sekolah dan meningkatkan disiplinan murid. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, setuju. Bagus Pak Beni, setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Nah, nomor 1 tadi yang setuju Pak Sam, silahkan alasannya apa Pak Sam? Terima kasih. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Murid yang tidak disiplin itu biasanya mendapatkan hukuman. Tapi hukuman ini harus disesuaikan. Bukan berarti hukuman itu anak harus kaki diangkat atas, kepala diturunkan ke bawah, bukan. Tapi dengan hukuman yang mendidik, seperti tadi ada suruh membaca, suruh membersihkan kelas, dan lain sebagainya. Yang jelas hukuman itu untuk meningkatkan potensi yang ada pada diri peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sam. Terus kita lanjut. Tadi Pak Sam udah jawab langsung gue ya. Langsung yang ketiganya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Yang setuju siapa tadi yang setuju? Semuanya. Ya. Nah, Ibu Afrida mewakili. Bisa Bu Afrida? Kasih Bu Afrida. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Memberikan penghargaan bukan berarti harus barang. Mungkin kita bisa memberikan kata selamat atau membelai dia atau memberikan suatu semangat juga. Bisa juga berbentuk barang, tapi jangan kita menggunakan barang juga ya, karena nanti dia akan motivasi kalau kita kasih barang. Jadi penghargaan itu tidak selalu berbentuk barang. Ucapan segala macam yang bagus dan menyenangkan dia juga senang.
Ya, pujian juga. Ya, terima kasih Bu Ida. Bapak Ibu, saya simpan dulu ya, save dulu jawaban Bapak Ibu. Nanti saya menjelaskan ke depan-depannya, Bapak Ibu pasti mendapatkan penjelasan dari jawaban Bapak Ibu ya. Setuju nggak nanti jawabannya? Ya, setuju ya. Kita belajar dulu ya sama-sama ya. Nah, lanjut ke poin kedua, budaya positif. Budaya positif adalah sistem nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid di sekolah. Budaya ini diciptakan dengan tujuan membantu murid berkembang menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, berbeka, bergotong royong, dan bernalar kritis. Terus yang kedua, budaya positif tentang penerapannya, yaitu penerapan disiplin ini mengajarkan murid bertanggung jawab dan dapat menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terus yang kedua, dalam disiplin diri ini lebih mengarah untuk dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, hal yang dapat membuat murid lebih memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, tadi udah budaya positif, kita melangkah ke poin 3 ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Nah, seperti tadi si A dan si B ya, depan tangan ya. Terus seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini: 1. Bertahan hidup, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi. Terus penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Terus yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini nanti ada hubungannya dengan keyakinan kelas dan restitusi ya Bu. Keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal yaitu dorongan dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang tadi setuju atas hukuman. Nah, kalau anak peserta didik mendapatkan hukuman walaupun ketidaknyamanan sedikit aja, dia akan merasa mendapatkan suatu hal yang tidak diinginkan ya. Nah, terus motivasi internal, dorongan dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Jadi menghindari ketidaknyamanan, penghargaan dari orang lain. Ini bukan berarti kita tidak memperlakukan, tapi karena kodrat zaman sekarang harus dilakukan, tidak melakukan hukuman. Terus penghargaan di sini kepada siswa boleh-boleh saja dilakukan penghargaan, tapi sebatas sesuai dengan apa yang diberikan. Contohnya kalau penghargaan apa ya, kita kasih dia dapat juara ranking 1, siapa yang ranking 1 sampai 3 dapat bingkisan. Nah, kebiasaan nanti anak-anak setelah dia mendapatkan penghargaan seperti itu, kedepannya dia mau dapat lagi. Jadi motivasinya bukan lagi untuk belajar, untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Ya, di sini kontesnya. Jadi Bapak Ibu boleh memberikan penghargaan, tapi sesuai dengan batas yang disesuaikan dengan yang ada pada motivasi tersebut. Nah, perbedaan hukuman,
konsekuensi dan restitusi. Hukuman 1. Tidak terencana, tiba-tiba. Terus 2. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. 3. Bersifat satu arah. 3. Berupa hukuman fisik psikis. Ya, ini hukumannya. Biasanya kan kita kalau untuk peserta didikan nakal, biasanya kita ada masuk di poin 1 sampai 4 ya. Benar nggak Bu Ida? Ya. Terus konsekuensinya terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. 2. Murid tetap dibuat tidak nyaman. 3. Sikap guru yang selalu monitor murid. Nah, konsekuensinya ini masih tahap di bawah dari hukumannya. Jadi ini bisa juga semacam memberi sanksi, tapi sesuai dengan apa yang dilakukan murid itu. Nah, kalau kita sekarang kebanyakan kita berada dalam posisi mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Dalam mengajar kita, kalau apabila peserta didik mendapatkan kita tidak menginginkan sesuatu terhadap dia, seperti bercanda saat belajar, terus mencontek saat ulangan, kita biasanya dalam posisi apa di sini? Kebanyakan biasanya memberi hukumannya. Nah, terus konsekuensi ya. Nah, ya itu masuk semua itu ada 2. Tapi biasanya kebanyakan begini hukuman supaya murid mendapatkan jerah, ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau lebih ke manusia, dia manusia, saya manusia, yang punya hati nurani, kita mengambil ke restitusi, ya. Restitusi ini memberi satu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. 2. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi saat kita berhadapan murid yang mempunyai masalah, kita tidak langsung mencas dia, menyuruh dia bercerita dengan tindakan salah terhadap apa yang dilakukan. Nah, kita memberi dia pengarahan, terus memberi dia ketenangan supaya bercerita dengan baik apa yang dilakukan, apa akibatnya, ya. Terus bukan kita juga yang memberi solusi, ya, bukan juga kita memberi solusi, tapi mereka yang memberi solusi kepada ibu guru yang memberi arahannya tersebut, ya. Paham Bapak Ibu? Sebenarnya sebelum saya jadi calon guru penggerak, saya juga berfokusnya ke hukuman dan konsekuensi, ya Bu, jujur. Nah, tapi setelah ini beberapa bulan ini saya baru menyadari restitusi ini. Pernah juga saya lakukan restitusi, tapi itu cuma anak-anak yang tidak terlalu tingkatan kenakalannya tidak terlalu parah, ya Bu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah lakukan restitusi, tapi tidak menyadari melakukannya. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman pasti apa? Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, di sini seperti misalnya peserta didik, dia nakal, terus kita panggil, kita teriakin, kita memberi penjelasan bahwa kelakuannya salah, dia akan merasa apa? Sakit, tidak nyaman, rasa takut, memaksa dia mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan. Terus murid menunjukkan kesalahan, terus merasa rendah diri terhadap teman-temannya. Berarti kita sudah membuli anak tersebut. Nah, lanjut ke penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu imbalan yang kita berikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan yang kita inginkan, yang berupa barang-barang maupun kata-kata. Ini identitas gagal, ya. Di sini tadi, ya. Kelima, posisi kontrol seorang guru. 1. Penghukum. Ini posisinya, ya. Kita berada di mana? Apakah penghukum? 2. Teman. 3. Pembuat merasa bersalah. 4. Pemantau. 5. Manajer.
Kira-kira kayak gimana kita ya? Kalau Jujur. bagus manajer. Ya betul. Iya. Iya, manajer. Memang seharusnya kita berada di posisi ini ya. Manajer. Manajer. Salah itu. Bukan pembuku, bukan ya, bukan pembuku. Teman bisa, tapi dilihat dari situasi dan kondisi ya. Kalau di SMP kayaknya teman itu ya SMP ya. Tapi intinya ke manajer juga ya. Oke. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang lambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini
sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Kita melihat posisi apa tadi? Posisi kontrol guru. Nah, kesimpulan tadi yang kita petik itu yaitu posisi kontrol yang ideal tadi apa? Ya, dengan menerapkan posisi tersebut kita dapat membantu murid agar
kompetensi yang logis dan adil, terus membantu murid untuk memahami dan bertanggung jawab atas perilakunya. Terus yang terakhir, libatkan murid dalam mengambil keputusan. Ya, berarti poin tersebut sudah selesai. Kita melanjutkan ke keyakinan kelas. Nah, sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Ya, silakan. Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat secara langsung oleh siswanya biasanya. Kalau peraturan kelas biasanya sudah ditentukan oleh gurunya tersebut. Jadi lebih baik keyakinan kelas dibandingkan peraturan kelas. Ya, bagus, berarti juga bagus ya. Pertama, Pak Adi, jadi itu keyakinan kelas sudah ada kelibatan peserta didik untuk membuat ide-ide apa yang mereka ingin terapkan di dalam kelas. Terus kalau peraturan itu sudah ada dari sekolah, ya. Terus peraturan ini lebih terlalu agak ketat ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini sesuai dengan hati, ya. Guru memiliki peran sentral dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan segumpalan nilai dan norma yang diyakini bersama oleh guru dan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, dan saling mendukung. Keyakinan kelas juga merupakan pernyataan universal yang mudah dipahami dan relevan dengan budaya dan nilai-nilai sekolah. Jadi keyakinan kelas itu kata-kata yang diambil, kalimat ambil yang dapat dipahami murid-murid. Jadi simple dan jelas. Nah, Bapak Ibu, ini ada video contoh perumusan keyakinan kelas yang kemarin saya terapkan untuk merumuskan keyakinan kelas di kelas 4B. Kita melihat videonya ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan merumuskan keyakinan kelas kita. Ibu minta semuanya aktif nanti memberikan ide-ide apa yang kalian ingin utarakan tentang peraturan di dalam kelas yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, pengurusan dari keyakinan kelas ada yang tahu? Ya, coba Bigis, apa sayang? Berdiri Bigis. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan bersama yang melibatkan murid dan murid dalam menggunakan kalimat-kalimat positif. Oke, bagus. Sama buat Bigis. Ya, jadi keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama yang melibatkan guru dan murid dengan menggunakan kalimat-kalimat positif yang dapat kalian pahami dan dari kalian, ya. Nah, dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat membangun budaya positif di dalam kelas dan di sekolah, ya. Nah, selanjutnya perhatikan ya, Nak. Tujuannya mengapa diciptakan untuk tentang keyakinan kelas ini, karena kita punya tujuan. Pertama, menciptakan komunikasi yang harmonis antara guru dan murid untuk mencapai kelas yang bersama guru, pembelajaran yang efektif dan nyaman. Itu tujuan pertama ya. Tujuan kedua, mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid, membiasakan budaya dan disiplin positif. Terus yang keempat, melibatkan murid dalam menentukan kelas yang diinginkan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan dan telah diyakini. Paham anak-anakku? Ya, jelas banget ya apa yang ingin kita capai ya. Nah, selanjutnya langkah untuk merumuskan keyakinan kelas yang efektif. Langkah-langkahnya ada beberapa poin sayangnya. 1. Guru menciptakan suasana yang aman dan sportif. Guru melibatkan murid dalam proses. Terus murid mengeksplorasi ide-ide berdasarkan ide-ide yang telah dieksplorasi. Murid membuat daftar keyakinan kelas yang singkat dan
jelas. Jadi kita di sini membuat keyakinan kelas harus yang jelas dan singkat supaya kalian bisa memahami dan kalian bisa mengingat keyakinan kelas tersebut. Paham? Baik. Selanjutnya, poin berikutnya, membacakan daftar keyakinan kelas kepada murid dan mintalah persetujuan mereka. Nah, Ibu akan membacakan daftarnya nanti, terus Ibu meminta kalian apa kalian setuju dengan apa yang kita sudah diskusikan tadi tentang keyakinan kelas tersebut, ya. Terus tulislah keyakinan kelas di tempat terlihat oleh semua murid di kelas. Nanti kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Nanti per kelompok aja ya. Di sini kan kita nanti kalian tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, keyakinan kelas ini kalian nanti tulis seindah mungkin. Yang tampilan keyakinan kelasnya pantas untuk ditaruh dalam kelas itu nanti ditempel. Paham nak? Jadi kalian bisa membuat kreasi sebagaimana indahnya supaya lebih bagus kelihatan, kalian lebih menarik bisa membacanya, ya. Oke. Jadi itu langkah merumuskan keyakinan kelas yang efektif. Kira-kira kalian mau keyakinan kelasnya berupa apa nak? Ayo, pertama bagaimana? Kita buat 5 keyakinan aja ya. Setuju nggak? Setuju. Pertama bagaimana sayang? Nah, maunya bagaimana keyakinan kelasnya? Apa? Tidak berisi. Tidak berisi. Nah, bagaimana supaya kalimatnya lebih bagus lagi, tertata dengan bahasa baku? Bagaimana sayang? Siapa yang bisa? Tidak berisi. Kita memberi seperti kita saling kita tidak boleh berbicara sendiri atau bercanda saat guru mengajar, ya. Nah, ya, ini merupakan keyakinan kelas yang bagus ya. Terus kelanjutannya kita apalagi sayang yang bisa dibikin? Ya, coba Airin. Ya, datang ke sekolah tepat waktu. Ya, nanti kalian tulis aja nanti ya. Ibu nanti rumuskan yang mana yang paling bagus, yang paling kalian setujui ya. Terus siapa lagi? Ayo, siapa lagi memberikan idenya? Gea? Ya, Bilgis, berdiri sayang. Bilgis. Kita harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Ya, kita harus menjaga kebersihan kelas di lingkungan sekolah. Selanjutnya siapa? Ayo, jangan malu-malu. Ayo saya siapa ya? Sultan. Ayo berdiri Sultan. Ayo. Disiplin. Disiplin. Nah, kita harus disiplin. Nah, selanjutnya siapa? Nadine. Ayo berdiri saya Nadine. Idenya apa Nadine? Ayo kita kalau misalnya dilarang mencontek gimana itu bahasanya? Kita harus jujur ya, menjunjung tinggi yang namanya nilai kejujuran dan bisa dipercaya, itu namanya ya. Nah, terus selanjutnya siapa lagi? Ayo Sabrina. Oke, Erin lagi berdiri sayang. Erin berdiri. Erin, kita harus saling membantu di sini. Di sini kita harus saling membantu, berarti kalimat yang supaya agak enak didengar bagaimana? Kita saling apa? Ya, kita saling membantu dan tolong menolong
pada teman. Oke. Siapa lagi yang mau merumuskan? Silakan catat yang ide-ide kalian terus nanti bawa ke ibu. Terima kasih anak-anak, kita telah menuangkan ide kalian dan kita telah meyakini 5 berapa keyakinan? 1. Coba baca hasil dari ide kalian. Kita saling menghormati pendapat dan perasaan orang lain. Kita saling menghormati pendapat dan perasaan orang lain. Terus, keyakinan kedua. Kita harus menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Ya, kita harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Terus, keyakinan ketiga. Kita tidak boleh menggunakan kelebihan ada. Nah, ini juga bagus nih. Kita tidak boleh berbicara saat ibu guru sedang mengajar supaya kalian fokus dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran. Terus yang keempat, ya, kita harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan saling percaya. Nilai kejujuran di sini penting juga ya, supaya saat kalian ada tugas ulangan atau ujian, kalian harus jujur. Membiasakan menanamkan dirinya kejujuran. Nanti kedepannya akan mendapatkan hasil yang bagus. Ya. Terus lanjut poin kelima apa? Kita harus saling bantu jika teman-teman yang sulit terbaca. Ya, kita harus saling membantu. Itulah keyakinan kelas. Kalian harus apa? Diingat, dipahami dalam hati, dan kalian terapkan di dalam kelas dan di lingkungan. Jadi kalau kalian menerapkan keyakinan kelas ini dengan benar, kalian bisa membudayakan budaya positif untuk diri kalian dan orang lain. Nah, terima kasih atas yang anak-anakku yang telah memperhatikan dan membuat kesepakatan kelas, dan semoga kedepannya kalian lebih memahami keyakinan kelas tersebut. Jadi kalian bisa melaksanakan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesa dari kelas 4B. Ibu Sarah tadi menjelaskan keyakinan kelas. Saya sempat memberi ide untuk merumuskan keyakinan kelas tersebut. Semoga saya bisa menerapkan keyakinan kelas di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine dari kelas 4B mengucapkan terima kasih kepada Bu Sarah telah menjelaskan tentang keyakinan kelas sehingga saya dapat paham perlunya keyakinan kelas diterapkan di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang bersalah, dan menanyakan keyakinan. Ya. Terus tujuannya membangun kembali hubungan antar pelaku dan korban, menegakkan pelaku mengulangi kesalahan, memulihkan rasa percaya diri. Ini ada contohnya yang saya buat. Ini segitiga restitusinya ya Bapak Ibu. Tahapannya menstabilkan identitas. Pada tahap ini fokus adalah untuk membantu murid merasa diterima dan dihargai meskipun mereka melakukan kesalahan yang dapat dilakukan dengan
Dengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan empati dan fokus pada perilaku positif murid. Terus, validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini, murid dibantu untuk memahami mengapa tindakan mereka salah dan apa dampak dari orang lain. Terus langkah tahap 3, menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi yang kenapa perlu kita membuat keyakinan kelas dulu ya. Nah, ini pada tahap langkah ini murid dibantu untuk memikirkan apa yang bisa mereka lakukan untuk menembus kesalahan mereka dan memperbaiki situasi dan menindaklanjuti. Langkah berikutnya, ini ada kasus, misalnya ada kasus ya. Kasus pertama. Ini salah satu kasus yang saya hadapi di dalam kelas ya. Kalau kita mau memproses segitiga restitusi, berarti ada kasus. Nah, kasus ini seperti contohnya mengganggu jalan pembelajaran. Pada saat ibu guru memberi pembelajaran dan menjelaskan materi pendidikan Pancasila, Airin dan Gea asli mengobrol dan bercanda. Boleh dibantu Bu Yuna baca? Tidak menantu sayang. Mengganggu jalannya pembelajaran. Pada saat ibu guru memberi pembelajaran dan menjelaskan materi pendidikan Pancasila, Airin dan Gea asik mengobrol dan bercanda di bangku mereka. Hal ini sangat mengganggu fokus murid-murid lainnya karena suara keduanya cukup keras, sehingga ibu guru menegur Airin dan Gea. Tetapi mereka hanya sekecap fokus atau teguran. Kemudian mereka lanjut lagi mengobrol. Baik, Bu Yuna, terima kasih. Pentingnya gotong royong dalam kehidupan. Nah, di sini ada poin-poin dalam pentingnya gotong royong dalam kehidupan, yaitu 1. Mengapa gotong royong menjadi penting? Ada bagiannya sampai 5. 1. Memperkuat persatuan dan kesatuan. Terus 2. Mempererat persatuan dan Nah, ibu mau bertanya, mengapa gotong royong itu menjadi penting buat kita? Kedua apa? Ketiga? Ya, Bapak Erika, apa saya? Ya, keempat apa? Ada yang tahu keempat? Apa saya? Menjadi kegiatan yang dilakukan evaluasi dan Coba ulang kembali samping apa sayang itu? menjadi kegiatan yang dilakukan Ya, benar. Apa yang dimaksud dengan bangunan itu benar ya. Jadi ada 4 bagian mengapa gotong royong menjadi penting ya. Terus yang kedua, upaya pelestarian gotong royong. Upaya yang pelestarian gotong royong dilakukan bagaimana caranya? Ya, buang sampah pada tempatnya. Apa lagi kan? Terus tindakan restitusinya mau dilihat atau enggak? Oke ya, boleh ibu bicara dengan kalian sebentar? Ya, Bu. Tadi ibu menjelaskan materi pendidikan Pancasila ya. Ibu perhatikan kalian asli ngobrol dan bercanda. Maaf Bu, kami hanya bercanda dan tidak bermaksud untuk mengganggu. Apa kalian sadar bahwa perilaku kalian mengganggu fokus teman-teman kalian belajar? Tapi tak sadar sekarang. Ya Bu, kami tidak sadar kalau suara kami terlalu keras. Maaf Bu, kami tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, ibu harap kalian bisa belajar dari kejadian ini. Sebagai bentuk tanggung jawab, kalian berdua harus minta maaf kepada teman-teman yang terganggu oleh perilaku kalian. Yang Airin dan Gea,
Apa yang seharusnya kalian lakukan saat ibu sedang menjelaskan materi di kelas? Mendengarkan dengan seksama, mencatat materi, dan bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Bagus. Terus, kira-kira keyakinan kelas mana yang kalian langgar, Nak? Yang kita langgar adalah kita tidak boleh berbicara sendiri dan bercanda jika guru sedang mengajar. Betul tidak, Airin? Betul, dia. Nah, kalian bisa mengetahui ya. Jadi tujuannya yaitu kalian harus membiasakan secara konsisten untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan ya. Jadi kalian jangan lakukan lagi, jangan diulangi lagi ya, Nah. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airin, kelas 4B. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Sarah. Saya menyadari perilaku saya salah. Saya akan lebih fokus dan aktif dalam pembelajaran. Saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea, kelas 4B. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Ibu Sarah. Saya menyadari tindakan saya salah. Saya akan lebih fokus dan aktif dalam pembelajaran. Saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih. Kasus kedua, mencontek buku pelajaran saat ulangan. Pada saat ulangan matematika sedang berlangsung, murid bernama Sultan datang menemui ibu guru untuk melaporkan temannya, Badrit, karena melihat Badrit mencontek jawaban dari buku pelajaran. Ibu guru menegur Badrit untuk tidak melakukan perilaku tersebut. Namun, Badrit masih tetap melakukannya dengan sembunyi-sembunyi saat ibu guru mengalihkan perhatian ke murid lain. Mengerjakan ulangannya dengan benar ya. Ya, Bu. Jangan melihat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan benar. Badrik, coba jelaskan kepada ibu apa yang terjadi saat ulangan tadi. Ibu tahu ini mungkin sulit, tapi ibu di sini untuk membantu. Coba ceritakan kepada ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa bersalah dan malu karena telah mencontek. Saya takut dimarahi oleh ibu dan teman-teman. Ibu mengerti bahwa kamu merasa bersalah dan malu. Mencontek memang perbuatan yang salah dan tidak terpuji. Ya, saya tahu. Mencontek tidak hanya merugikan diri kamu sendiri, tetapi juga teman-temanmu yang sudah belajar dengan tekun. Ya, saya tidak ingin merugikan teman saya. Badrit, menurut kamu, Nak, apa yang seharusnya kamu lakukan saat kamu tidak mengerti soal ulangan tadi? Seharusnya saya bertanya kepada ibu dan teman-teman. Benar sekali, Nak. Mencontek bukanlah solusi yang tepat. Dengan bertanya, kamu bisa belajar dari kesalahan dan meningkatkan pemahamanmu. Badrit, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Ya, Bu, saya masih ingat keyakinan kelas yang saya langgar adalah kita harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan saling percaya. Ya, Badrit, keyakinan kelas kita yaitu kita harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan saling percaya. Nah, kita harus ingat bahwa
di kelas ini kita mencuci nilai tersebut agar kita saling percaya dan kita semua apabila membuat kesalahan, dan yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan tersebut supaya tidak mengulangi lagi ya nak. Saya mengerti Bu, saya akan berusaha untuk lebih jujur dan tidak akan mengulangi lagi di masa depan. Alhamdulillah. Terima kasih ya nak ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baldrik dari kelas 4B. Dalam diskusi tadi tentang perilaku saya yang mencantik ulangan matematika bersama Ibu Sarah, saya menyadari perilaku saya salah dan saya bersyukur Ibu Sarah tidak memberi hukuman terhadap saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, setelah kita melihat segitiga restitusi, apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dalam hal penerapan tersebut? Halo, atau kita perlu breaking dulu? Ya, Mira silakan siapa mewakili? Ayo, ada yang mau mewakili? Tepuk semangat. Jadi dalam penerapan budaya positif di sekolah memiliki banyak manfaat ya. Satu, seperti apa Bu Yuna? Meningkatkan motivasi belajar. Terus dua, apa lagi? Kemudian meningkatkan disiplin. Terus ketiga, menurunkan angka kenakalan murid. Keempat apa? Meningkatkan kualitas hubungan antara siswa dan guru. Yang terakhir apa? Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Jadi penerapan program disiplin positif hendaknya membuat guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana pembelajaran diri sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikannya. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mendiseminasi budaya positif dalam tugas pendidikan guru penggerak saya, dan marilah kita bersama-sama membangun sekolah yang berbudaya positif sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter baik, yang kritis dan kreatif. Terima kasih atas bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya ceritanya tentang harimau. Setiap saya menyebutkan kata harimau, tangannya tangan kanan berhubungan. Ini jam sentuhannya. Terus tangan ini ya, tulang di sini, ujungnya ya. Kamu juga sana ujung. Nangkap ya. Ini harus ya sebenarnya lingkar ya. Lingkar ya. Anggaplah lingkar ya. Nah, setiap ada kata harimau, kalian tangkap tangan temannya. Siapa yang tertangkap? Menyanyi di depan. Belum dimulai. Pada suatu hari, binatang berkumpul. Ayo, benar dong. Semua binatang berkumpul. Ada beberapa binatang yang tidak ada, termasuk
ada apa namanya raja ya untuk memilih raja mereka. Yang menjadi salah satu kandidat adalah harimau. Ayo semua ada kecuali kandidatnya adalah harimau. Kita mendapatkan untuk diseminasi implementasi budaya positif yang sudah dilakukan Bu Siti Sahra kemarin tanggal 10 Juni 2024 sudah dilakukan dengan diikuti kurang lebih 10 guru, dan itu sangat bagus saya rasa, dan bisa diterapkan oleh guru-guru di SDN Cipulir 01. Mudah-mudahan ke depannya apa yang sudah dilakukan Bu Siti Sahra untuk melaksanakan budaya positif itu bisa diikuti oleh rekan-rekan guru SDN Cipulir 01. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wahina. Saya mengajar di SDN Cipulir 1. Kebetulan saya mengajar kelas 1 SD. Di sini saya sebagai teman sejawat dari Ibu Siti Sahra yang sekarang menjadi CDP Guru Penggerak Angkatan 10. Kemarin saya sudah melihat paparan beliau tentang diseminasi budaya positif. Menurut saya itu sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi dan bermanfaat juga bagi teman-teman saya, apalagi kita di jenjang perguruan. Nah, diseminasi positif itu menurut saya memang sangat berpandangan kepada ibu, apalagi di sini ada kita tentang restitusi, keyakinan kelas dan sebagainya. Nah, kalau keyakinan kelas memang sangat membantu kita dalam proses belajar mengajar, di mana sebelum kita mengajar kita harus melakukan keyakinan dulu terhadap murid yang kita ajar. Supaya kenapa? Supaya mereka lebih paham lagi dan lebih berdisiplin lagi. Jadi peraturan-peraturan yang ada di keyakinan kelas itu bisa dikerjakan oleh mereka. Makanya kita bentuk adanya keyakinan kelas. Seperti misalkan tidak boleh berbicara saat guru menerangkan, terus membuang sampah tidak boleh sembarangan, kemudian banyak hal yang bisa membuat murid itu merasa yakin sebelum dia belajar untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Itu sangat membantu proses kita dalam belajar mengajar. Nah, kita ini sebagai manajer sebenarnya ya, dalam kegiatan belajar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang dimensi positif ya, dimensiasi kebudayaan positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, dan semoga video ini akan dapat menginspirasi teman-teman semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.